Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Sosoknya menjadi inspirasi banyak orang karena meskipun ia adalah seorang wanita, ia bisa menjadi orang yang berpengaruh bahkan menduduki kursi presiden pada zamannya. Perjalanan karir politik Megawati selalu menarik untuk dibahas. Kebijakan maupun statement-statement beliau juga kerap kali menjadi perhatian publik. Selamat datang di Listicle Point dan yuk langsung aja kita bahas tentang 5 fakta dan pernyataan kontroversial Megawati. Pak Jokowi, ingat, sampean tak jadikan calon presiden, tapi jangan lupa, jangan ingat capresnya aja, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kontroversial untuk milenial. Pidato virtual yang dilakukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melayangkan pernyataan kontroversial. Pidato tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober 2020. Pasalnya, ia mengeluhkan sikap anak muda masa kini, bahkan sempat mengingatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak terlalu memanjakan kaum milenial. Dalam acara itu, Megawati mempertanyakan apakah sebenarnya sumbangsi atau peran milenial di era digital. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Megawati juga menyinggung aksi demo yang justru berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum. Ia juga melontarkan kekesalannya terhadap kaum milenial yang merusak beberapa halte seenaknya. Saya jelek-jelek gini manusia unik loh di Republik ini. Susah-susah bikin halte-halte. Enak aja dibakar-bakar. Emangnya duit loh. Ditangkap nggak mau. Gimana ya? Aku pikir lucu banget nih Republik Indonesia nih sekarang. Kontroversial DKI Jakarta amburadul. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat kontroversi dengan menyebut kondisi DKI Jakarta saat ini amburadul. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara pemberian penghargaan Kota Mahasiswa atau City of Intellectual berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Hafidz Abbas Selasa 10 November 2020 lalu. Sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul karena apa? Seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan, tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi. Sebenarnya bukan tanpa alasan Megawati berbicara demikian. Penyebabnya adalah karena Jakarta yang kini dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan tidak masuk dalam peringkat 3 besar Kota Mahasiswa Terbaik 2020 versi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Jadi menurut Megawati, harusnya Jakarta bisa diatur menjadi tempat yang lebih baik dari segi tata kota, master plan, dan lainnya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan lagi yang perlu dibenahi dari Jakarta? Dilaporkan ke polisi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah dilaporkan LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa 24 Januari 2017 lalu. Pemicunya adalah isi pidatonya saat Partai Banteng memperingati ulang tahun ke-44. Pidato Megawati dalam acara peringatan ulang tahun pada 10 Januari 2017 itu dituding menodai agama. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Pernyataan dalam pidato Megawati ini dituding Baharudzaman telah menodai ajaran salah satu agama.
masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Nah, ini yang menjadi dasar saya melaporkan Ibu Mega. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kala itu menjawab pernyataan sejumlah pihak terkait pelaporan dugaan atas penodaan agama Islam. Kontroversial petugas partai. Megawati beberapa kali menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Mengapa demikian ya? Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah Kongres partai kita. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya. Itu adalah perintah partai. Tanya itu pada saat pertemuan Kongres PDIP di Bali pada tanggal 8 September 2019 lalu, Megawati meminta agar jatah menteri dari partai PDIP harus yang paling banyak. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Dan inilah tanggapan Pak Jokowi tentang permintaan Megawati. Tadi Bu Mega kan menyampaikan, ya jangan 4 dong. Jadi kalau nanti yang lain 3, mesti PDI, belum tentu juga. Yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Selama ini ditunjuk adalah orang yang pintar, jujur, amanah, dan berkompetensi. Kayaknya oke-oke aja ya guys. Gimana? PDIP dituduh PKI. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan komentarnya soal banyaknya tudingan tak benar seputar Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Dalam pidatonya saat meresmikan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tahun 2017 lalu, Megawati Soekarno Putri mengungkapkan kegerahannya atas tudingan yang menyamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia. Pertanyaan saya, masih ada apa sudah dibubarkan? Nah, sudah dibubarkan kan? Terus sapa sing bubarke? Presiden Soeharto. Jadi udah bubar. Lah kok sekarang PDI Perjuangan terus disamakan? Lah saya nggak terima no. Jelas-jelas kita ini adalah partai yang sah. Tudingan ini kembali mencuat dan dibahas saat siaran virtual 28 Oktober 2020. Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI? Buktikan dong. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Tadi saya nanya, ini viral apa enggak? Viral. Oke, saya ngomong ini. Loh, masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI? Terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Namun bukannya menuai komentar yang bagus, ia malah banyak dihujat oleh netizen. Hendaknya kita sebagai rakyat Indonesia jangan suka asal menuduh atau menyebarkan hoax ya guys, terutama tanpa bukti yang kuat. Yuk kita jadi rakyat yang baik dan juga cerdas. Nah itu tadi liputan tentang 5 fakta dan pernyataan kontroversial Megawati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.